Shalom, selamat malam. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian, Kunyanyi Haleluya.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, Engkau sudah menyatakan kehebatan-Mu, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi, menyertai kami. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan, Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami lewat satu kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana kami boleh menghadap tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sudah banyak hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu sebabnya kehadiran kami pada sore hari ini, kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami, baik pujian kami, baik penyembahan kami, semua hanya kami peruntukkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah lewat ibadah ini pengenalan kami akan Tuhan akan semakin di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan semakin mengasihi dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, sehingga kehadiran kami pada sore hari ini sungguh-sungguh boleh semakin memperteguh iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau lengkapi kami dengan hikmat-Mu, lengkapi kami dengan kuasa pengurapan-Mu, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka agar segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin berebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan dalam Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Anak-anak yang berbeban berat, mari datanglah kepadaku, karena Dia selalu mempedulikan kehidupan kita, dan Dialah yang memikul setiap beban yang kita hadapi saat ini. Bersama-sama mari kita pujikan sujud di altarnya.
kita membawa perkara kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati juga pikiran kita dan kita pujikan satu-satunya. Tuhan
Saya undang semua Tuhan berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapak berwakil, silakanlah ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Maha Besar Bapa kami yang terletakkan di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus, puji dan sembah syukur kami naikkan kehadiran Engkau Bapa. Oleh karena anugerah dan kasih Bapa di dalam kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian tertinggi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh bersuka cita dan dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar hamba akan menerima kebenaran firman. Sucikan hati pikiran kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk dapat menerima kebenaran firman yang senantiasa boleh menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus, bukakan rahasia firman. Berikan hikmat hamba supaya setiap firman yang disampaikan hamba benar-benar dapat kami mengerti dan kami lakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat ibadah pada malam hari ini ya, semakin membawa kehidupan kita boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Ya, dan pujilah nama Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang kelima, kita masuk ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketaatan seorang istri terhadap suami. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Menghormati tapi bukan karena takut diancam, tetapi dari hati nurani yang murni. Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, puji Tuhan. Setelah kita berbicara masalah pakaian ya, atau perhiasan, jadi bukan perhiasan yang lahiriah yang kita tonjolkan, tetapi perhiasan batiniah sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu ayat sebelumnya ya. Lalu ayat yang kelima mengingatkan kepada kita, yaitu perempuan-perempuan ya, bagaimana mereka menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah itu diwujudkan dalam hal tunduk
sama kita. Kamu mudah saja loh berani mengambil tema seperti itu. Dunia ini bukan tempat tinggalnya. Wah, ini kan berarti siap. Ya. Untuk masuk di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Loh, kalau yang muda aja mau berani punya tekad seperti ini, maka kita yang sudah berusia dan berani punya tekad untuk memindahkan hati bukan kepada dunia ini, tetapi memindahkan hati ini kepada kerajaan Allah. Secara khusus yang berkaitan dengan ayat ini yaitu wanita-wanita. Jadi wanita-wanita yang beribadah kepada Tuhan harus diwujudkan hasil ibadahnya, yaitu ketika mereka itu tunduk kepada suaminya. Jadi ibadah itu harus ada tindakan yang nyata lewat sebuah kehidupan. Jadi tidak hanya kita beribadah terus tanpa ada hasil dalam kita beribadah. Harus ada hasilnya ibadah itu, yaitu untuk mengubah kehidupan kita ini supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan istri-istri yang lain, yaitu diwujudkan dalam ketundukannya kepada suaminya. Lalu digambarkan ayat yang ke-6 sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Bahkan menamai dia tuannya, bukan memanggil tuan, beda. Menempatkan diri suaminya itu bagaikan tuannya. Menempatkan suaminya bagaikan tuannya, dan dia itu menempatkan diri sebagai seorang hamba dalam ketaatannya. Jangan disalah mengerti. Terus suami menempatkan diri sebagai tuan, lalu istrinya seperti seorang hamba, bukan seperti itu ayat ini. Jadi menempatkan istrinya ini, Sarah ini menempatkan Abraham sebagai tuannya dalam ketaatannya, dalam ketundukannya. Dan ini harus menjadi model istri-istri orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan yang jomblo-jomblo ya, dipersiapkan. Nanti kalau menjadi istri, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Nah, untuk sekarang ini karena belum, tidak hanya persiapan nanti, tetapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah wanita-wanita surgawi, harus tunduk kepada Tuhan sebagai mempelai laki-laki surgawi. Ini untuk semua. Ya, ketatannya Sarah itu seperti apa? Kok sampai diangkat oleh Petrus ini menjadi model wanita-wanita yang beribadah kepada Tuhan. Ketatannya Sarah itu seperti apa? Sehingga harus nyata di dalam kehidupan wanita-wanita akhir zaman ini supaya memiliki kehidupan yang seperti Sarah dalam ketundukannya kepada suaminya. Yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat 5 sampai 9. Mulai ayat 5. Ya, Kejadian 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, langsung sampai 9. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ
ketika Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Urus-Kadim, keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari budayanya. Apalagi Abraham saat itu bukan orang biasa, orang yang sudah sukses, orang yang berhasil, orang yang terpandang. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang 5 tadi, dia keluar membawa harta benda yang didapatkan ketika dia biaran, dan orang-orang yang diperolehnya ini hamba-hambanya. Kalau orang itu punya hamba, ini tidak sebatas cukup, lebih dari cukup. Ini tidak satu, hamba-hambanya diajak. Jadi Abraham itu ketika keluar dari Urus-Kadim itu yang dibawa adalah istrinya, Lot, keponakannya, dan hamba-hambanya atau orang-orangnya serta harta bendanya. Ini membuktikan bahwa Abraham itu orang yang terpandang ketika dia ada di Urus-Kadim ini. Lalu untuk apa harus mengikuti perintahnya Tuhan yang belum jelas? Karena diberitahu kemana? Kan belum jelas itu. Tetapi Abraham punya tekad mengambil keputusan untuk berangkat mengikuti perintahnya Tuhan ketika dia mendengar suara Tuhan satu kali. Urus-Kadim itu adalah tempat penyembahan berhala, termasuk Abraham. Orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tetapi Abraham mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, memilih Abraham dari antara sekian banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Urus-Kadim ini ke tempat yang belum ditunjukkan oleh Tuhan. Dia tidak meragukan apa yang dia dengar, walaupun dia selamanya belum pernah mendengar suara Tuhan. Baru sekali mendengar suara Tuhan dia bertindak. Beda dengan kita, bolak-balik mendengarkan firman Tuhan belum tentu mengambil keputusan untuk bertindak. Sekali mendengar berangkat. Yang luar biasa dua istrinya. Apalagi wanita, tidak soro itu susah. Maunya kan sudah hidup mapan loh. Untuk apa soro-soro? Yang luar biasa itu juga istrinya ini, Sarah itu taat kepada suaminya, nggak menghalangi. Kok nggak memberikan masukan untuk apa? Kita tinggalkan Urus-Kadim, sudah kita enak, sudah mapan, punya pembantu, punya harta benda. Untuk apa mesti keluar dari Urus-Kadim? Sarah itu nggak seperti itu. Dan untuk itu nikah itu perlu keseimbangan rohani itu seperti itu. Perlu seimbang. Gak hanya kekayaannya seimbang, gak hanya pendidikannya, tetapi lebih daripada itu rohaninya itu harus seimbang. Ketika mendengar suara Tuhan, suaminya mau bertindak, istrinya ikut bertindak. Gak menghalangi, gak menghambat. Itu namanya seimbang. Nah itu yang jodoh-jodohnya yang sudah terlanjur ya didoakan istrinya. Kalau belum bisa mengikuti gerak daripada firman yang membawa kita ini lebih dewasa di dalam kehidupan rohaninya. Ya, yang jodoh-jodoh yang belum mengambil keputusan untuk masuk di dalam rumah tangga, ya perhatikan kehidupan rohaninya itu seperti apa pasangan hidupnya yang akan dipilihnya. Bahkan nikah sekali untuk selamanya. Kalau tidak seimbang, bisa kandas di tengah jalan. Kandas mungkin cerenda, tetapi tidak tenang hidupnya. Lalu apa kita menikah dan menikmati ketenangan dalam membangun rumah tangga? Ya, sebabnya kalau memilih pasangan itu harus seimbang. Ya, seimbang kehidupan rohaninya. Sama seperti Sarah, tidak protes. Walaupun sudah makan di Urus-Kadim, diajak berangkat meninggalkan Urus-Kadim, dia ikut mengikuti suaminya. Ini ketundukan ya, daripada Sarah terhadap Abraham sebagai seorang suaminya.
Itu yang pertama. Gak ikut, gak protes, gak berontak, mengikuti kehendak daripada Tuhan. Ya, lalu pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mendirikan mezbah itu tidak cukup mendirikan begitu saja. Harus ada binatang yang dikorbankan di sana. Harus ada binatang yang dikorbankan ketika Abraham itu mendirikan mezbah. Ya. Ya macam-macam bentuk mezbah pada waktu itu, bisa dari batu, ya, bisa dari tanah liat dan lain sebagainya. Itu bentuknya. Nah, itu sarananya bisa dari itu. Tetapi yang di atasnya ini yang penting, harus ada korban. Karena itu sarana untuk menghadirkan Tuhan. Cara ibadahnya kepada Tuhan saat itu. Jadi ada yang dikorbankan. Sarah juga gak protes ketika suaminya berkorban, ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Sarah di sini tidak protes, gak mengatakan kita ini kan belum jelas ini keberadaan kita. Dan untuk apa kambing domba dikorbankan kepada Tuhan? Tidak, mengikuti suaminya. Jadi istri yang taat itu seperti ini. Tidak taat, hanya melaksanakan tugas rumah tangga. Ketika suaminya ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, istri yang taat itu mendukung suaminya, bukan menghambat. Mendukung suaminya. Sarah tidak protes ketika Abraham itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena ketika mendirikan mezbah ada korban, harus ada binatang yang dikorbankan. Ya, diharapkan seperti itu ya. Kalau suami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, istri harus mendukung. Berapapun yang dipersembahkan kalau dia digerakkan oleh Tuhan. Ini istri yang tunduk kepada suami seperti ini. Jadi berkaitan dengan persembahannya kepada Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya keseimbangan rohani itu seperti ini. Kalau rohaninya suami tidak seimbang, ini repot. Kalau suami ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, istrinya bisa menghalangi. Istrinya bisa menjadi penghambat. Nah itu diperlukan keseimbangannya seperti ini. Jadi Abraham memilih Sarah itu memang tepat. Ternyata dia adalah istri yang bisa mengikuti gerak daripada Tuhan. Ketika suaminya ingin memberikan persembahan, dia mendukungnya. Ya, jadi suami tidak sembunyi-sembunyi memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena takut dengan istrinya, tidak boleh seperti itu. Ya suami-suami yang harus tetap transparan ketika memberikan persembahan. Ya, jangan sampai suaminya memberikan sembahan, istrinya tidak ngerti, setelah ngerti tukaran. Nah ini persembahan kan yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti ini. Karena satu rela, yang satu tidak rela. Apalagi suami istri itu kan dua menjadi satu kesatuan. Jadi kalau suaminya setia, ya istri harus mengikuti setia. Kalau suaminya ingin berkorban, dia mendukung istrinya, memberi dengan keikhlasannya. Ya, dan mengilah nama daripada Tuhan. Dan setelah itu pada ayat yang itu tadi, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, setelah berangkat lagi dia membuat mezbah lagi di sana. Ini memang luar biasa Abraham.
pengajaran kan butuh sarana. Belum lagi yang dikorbankan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Itu sebabnya Abraham itu kalau disebut bapak orang percaya itu tepat sekali. Apalagi tadi dikatakan dalam itu tadi, kamu anak-anaknya harus hidup sama seperti Sarah. Karena kita sebut anak-anak Abraham orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Lalu mereka memanggil nama Tuhan yang kedua, karena ada kalimat tadi memanggil nama Tuhan. Ya, ada doa yang harus dibangun dan di rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Ini kan ibadah keluarga, masih ibadah keluarga, bukan ibadah dalam kebersamaan saat itu waktu Abraham yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mungkin ada kambing domba yang dipersembahkan untuk menghadirkan Tuhan. Dan dia mulai memanggil nama Tuhan. Ada doa yang dilakukan di sana bersama keluarganya. Yuk kita bangun keluarga kita, doa bareng, doa bersama. Ya, puji Tuhan. Ya, diusahakan. Ini juga mempererat. Tidak hanya saling kita menguatkan iman, ya, menguatkan hubungan kita dengan Tuhan kalau dalam kebersamaan keluarga, tetapi ini juga membangun hubungan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak ketika mereka datang kepada Tuhan dalam kebersamaan. Nah, sebabnya seharusnya ya anak-anak juga menyediakan waktunya ya, untuk bisa bersama, duduk bersama, berdoa bareng. Ya, saya akui ya, kalau waktu online saya masih bisa bersama, doa bareng, ibadah bareng. Kalau ibadah memang bareng kan. Tetapi kalau doa bareng itu kan sulit. Tetapi waktu online malah bisa. Tapi setelah itu ya berdoa diri-diri. Kita mau berdoa yang satu nggak ada. Ya kalau bisa diadakan doa bersama, doa keluarga sama seperti Abraham. Dia memanggil nama Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan bersama anggota keluarganya. Dan istrinya juga ikut tentunya. Dia tidak protes kok bolak-balik berkorban. Bolak-balik berkorban. Tidak ada kalimat itu Sarah, taat. Ya, taat kepada suaminya, apa yang dilakukan suaminya, apa yang diperbuat suaminya untuk Tuhan, dia mengikuti, dia mendukung, dia setuju. Itulah yang Tuhan inginkan ya kepada istri-istri, ketika suaminya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan, dukunglah. Ya, yang kedua, berdoa bersama. Dan yang kedua, itu sangat penting. Ya, kita mulai belajar. Jangan kita belajar, terus belajar. Dan perjalanan hidup kita kan jatuh banget. Ya, kadang-kadang kita bisa melakukan, kadang-kadang kan nggak bisa. Ya, karena waktu yang berbeda. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa bersatu. Tetapi diusahakan, ya hal ini dilakukan. Ini juga untuk membangun keharmonisan keluarga. Tidak hanya keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga membangun keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita, antara suami istri, orang tua dengan anak, ketika bisa duduk bareng di hadapan Tuhan. Ya, itu. Ini ketaatan yang kedua yang dilakukan oleh Sarah. Yang ketiga, ayat 10.
negeri itu. Terjadilah kelaparan. Mereka itu banyak protes kepada Tuhan. Katanya Tuhan itu memberkati. Katanya Tuhan itu membuat menjadi bangsa yang besar. Katanya Tuhan membuat namanya masyhur. Dan sekarang yang dihadapi sebaliknya justru kelaparan, justru kesulitan, justru kekurangan. Saya sudah berkorban ini, saya sudah berkorban itu. Apakah ketika kita dihadapkan dengan masalah ini, ya, kita surut untuk mengikut Tuhan, surut taat kepada Tuhan, apalagi di istri susah kalau diajak menerima. Kan beberapa waktu yang lalu terus saya sampaikan, ketika awal-awal pandemi banyak orang di PHK, banyak suami yang di PHK, banyak istri yang nggak bisa menerima, minta diceraikan, dan itu merupakan kasus yang sangat luar biasa karena ratusan orang bahkan ribuan orang, khususnya istri-istri yang nggak bisa menerima suaminya ketika suaminya itu tidak bekerja. Tetapi saat ini luar biasa, ketika dalam situasi seperti itu, dia juga nggak protes, dia tetap setia mengikuti suaminya. Ya, yang di sini ya wanita-wanita, istri-istri, ya tapi kalau di sini sudah banyak yang sudah mapan-mapan. Tetapi saya pada saat itu memang betul-betul dihadapkan sebuah kelaparan. Terus kelaparan itu makan saja nggak bisa, namanya kelaparan. Kalau anak-anak zaman nggak pernah mengalami situasi seperti ini. Kalau mungkin bapak-bapak dulu kan pernah mengalami yang namanya kelaparan. Kalau sekarang nggak ada istilah itu. Anak-anak sekarang nggak mengalami situasi seperti itu, kondisi yang seperti itu. Tetapi luar biasa itu memang sekarang itu tetap taat walaupun suaminya menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, dia tetap dukung suaminya, tetap berikan semangat suaminya. Dia tetap lengket kepada suaminya dan gak pindah hati. Yang luar biasa. Ya, walaupun susah, walaupun sulit, tetapi tetap setia terhadap suaminya. Ya, yang luar biasa itu istri seperti ini. Ya. Jangan ketika suaminya dompetnya kandel, gajinya naik, posisi dipromosikan, setia kepada suaminya. Ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan, bahkan kelaparan, lalu kehilangan kesetiaan, itu sudah menodai janji pernikahan. Nah, masih ingat? Ketika menikah itu kan masih ingat kan? Janji nikah ini. Ya, waktu kaya, waktu miskin, waktu susah, waktu senang, waktu sehat, waktu sakit, bisa menerima, dan nikah meninggi. Nah, sudah perjalanan waktu bisa berubah. Ya. Itu kalau di sana, kalau di sini nggak ada. Jadi kesetiaan yang ditunjukkan Sarah terhadap suaminya betul-betul dia taat. Dan hanya dalam keberkatan, dalam kesulitan pun dia tetap mengikuti suaminya dan nggak pindah hati kepada suami yang lain. Ini masih belum apa-apa. Yang diterima Sarah, kelaparan masih disiap. Tetapi ayat selanjutnya, ini yang sebenarnya memprihatinkan, tindakan daripada Abram.
ketika dalam kesulitan. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Abraham di sini menonjolkan keegoisannya, ingin menyelamatkan dirinya tetapi mengorbankan istri. Tetapi Sarai itu juga tidak protes. Ini yang paling berat, keputusan yang paling berat yang dihadapi oleh Sarah saat itu. Bukan karena suaminya ingin berkorban kepada Tuhan, suaminya mengajak doa bersama, menghadapi kelaparan. Bukan itu yang paling berat. Yang paling berat ketika dia tidak diakui sebagai istrinya. Ini tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh Sarah. Tetapi dia tetap tahan. Katakan adiknya, karena dia takut dan egois, tidak berani mengambil resiko bersama. Dia ingin menyelamatkan dirinya tetapi mengorbankan istrinya. Kalau di sini memang tidak ada seperti itu. Saya melihat masalah ekonomi yang beberapa waktu yang lalu. Ada seorang suami tega menjual istrinya dijual. Kenapa? Alasannya karena ego, mengorbankan istrinya demi ego. Lo ada suami-suami seperti itu. Itu tidak ada di tempat ini. Jadi suami-suami tidak hanya di hadapan istrinya, ya di luar pun. Kalau sudah punya istri, ya bilang punya istri, jangan bilang jomblo. Tidak mengakui, itu namanya tidak mengakui. Kalau di tempat lain bilang jomblo, padahal sudah punya istri, punya anak. Abraham ini karena takutnya saja. Dia tahu, dia mengatakan, aku tahu bahwa kamu itu cantik. Sebenarnya Abraham sendiri takut kehilangan istrinya. Takut kehilangan istrinya juga takut kehilangan nyawanya. Dia mengakui sendiri bahwa istrinya itu cantik. Jadi suami-suami pernah enggak ngakoni istrinya cantik? Loh, ini Abraham sendiri pengakuannya Abraham, aku tahu bahwa aku itu cantik. Tadi ayat 11 ya. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik.
Dia menjadi istri yang rela berkorban. Akhirnya betul. Dugaan dari Abraham itu betul. Ternyata begitu masuk Mesir, punggawa Firaun ketika melihat Sarai yang cantik parahnya itu, mereka memuji-mujinya. Dan memang betul-betul Sarai itu adalah orang yang cantik. Tidak hanya suaminya yang memuji, tetapi orang lain pun memujinya. Bahkan Firaun pun jatuh hati kepadanya, lalu mengambil sebagai istrinya. Belum melakukan apa-apa, Tuhan turunkan Tuhan. Ketaatan daripada istri pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi orang percaya ya kepada Tuhan ya, itu selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi belum menjamak Firaun terhadap Sarai. Begitu mengambil bagai istrinya, langsung tulah didapat. Tidak hanya Firaun tetapi seluruh istananya. Sehingga dia sadar bahwa Sarai itu bukan adik Abraham, tetapi adalah istrinya. Sebenarnya kalau Abraham itu mengakui adiknya itu memang nggak salah. Hanya sih lain ibu saja. Bapaknya satu Tera. Jadi bapaknya Abraham itu Tera, punya anak Abraham, Nahor dan Haran, punya 3. Lalu ada istri lain yang melahirkan Sarai ini, bapaknya tetap Tera. Jadi kalau Abraham itu mengakui adiknya juga nggak keliru memang. Sarai itu memang adiknya Seji itu. Ya nggak salah, tapi salahnya dia itu sudah istrinya. Seharusnya jadi diakui sebagai istrinya apapun yang terjadi. Nah, jadi suami-suami kalau di luar ya punya istri ya akui sudah punya istri, kalau punya anak ya sudah diakui punya anak, jomblo. Kan banyak orang-orang seperti itu. Ya, kalau di lingkungan tahu, kalau di luar ngomong jomblo nanti. Ya, harus jujur, belajar jujur. Ya akhirnya dipersatukan kembali. Sarai dengan Abraham ini. Lalu mereka sudah mendapat banyak hadiah, mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, yang didapat hadiah daripada Firaun. Namanya raja, memberi hadiah tak tanggung-tanggung. Walaupun dulunya kekurangan, sekarang menjadi orang yang kaya, raya. Coba ayat yang pasal yang ke-13, ayat yang kedua. Ini pasal 13 ayat sudah ada di situ ya. Ini saya ingin membuktikan. Setelah itu Abraham itu kaya raya. Adapun Abraham, ayat yang kedua dari pasal 13, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Luar biasa itu. Ya. Kalau orang itu berpegang kepada janji Tuhan, ketika dalam kesulitan, dalam kelaparan, dia tetap saja pegang Tuhan. Tuhan itu bisa buka jalan 1001 jalan bagi Tuhan. Dari kelaparan sekarang menjadi orang yang kaya raya, diberkati oleh Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi dimulai janji Tuhan itu terbenar. Ini masih gerimisnya dari apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham ini. Ya, puji Tuhan. Ini terhadap istri-istri yang harus taat kepada suami seperti Sarah yang taat kepada Abraham dan menempatkan Abraham sebagai tuannya. Jadi ketaatan. Ya. Jadilah istri yang taat kepada suami. Lalu suami-suami tadi pada ayat yang kita baca kembali dalam 1 Petrus tadi.
supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Baik suami maupun istri mendapatkan koreksi dari Tuhan. Dan tidak hanya istri itu yang harus taat. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya? Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hidup bijaksana terhadap istrinya, menghormati istri. Jangan menyakiti hati istrinya. Kalau menyakiti hati istrinya, doanya tergendala. Dari doa suami itu menjadi tergendala karena tidak menghargai istrinya. Lalu bagaimana sekarang? Ini kan Abraham. Kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham menghargai istrinya? Bagaimana Abraham menghormati istrinya? Dia bertindak bijaksana terhadap istrinya. Karena yang diangkat Abraham, ya mari. Bagaimana Abraham memperlakukan istrinya? Sarai sudah taat. Sarai sudah tunduk. Sarai sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya, dia nurut. Nah sekarang ganti suaminya, bagaimana terhadap istrinya? Kejadian 21. Kejadian 21. Satu ayat lagi ada. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Berat bagi Abraham. Tadi sudah dikatakan sebel mendengarkan tuntutan daripada istrinya. Ya, ketika melihat anaknya sedang bermain bersama, tergeraklah hati Sarah untuk mengusir hamba perempuan itu bersama anaknya di tengah-tengah keluarganya. Abraham mengaku berat. Selama ini bisa hidup berbareng, selama ini hidup bersama, menjadi selirnya, menjadi istri keduanya. Ada tuntutan dari istri seperti ini. Berat bagi Abraham untuk mengambil keputusan ini. Tetapi Tuhan berbicara. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sampai hatimu, turuti apa yang jadi kehendak istrimu. Memang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya mungkin kita tidak seperti Abraham seperti itu. Mungkin kita punya hobi. Mungkin kita punya hobi sehingga waktu kita kurang untuk memperhatikan istri. Ya harus kita tinggal. Kalau istri
minta, ya, bukan nuntut, ya, mungkin minta menyediakan waktu untuk bisa mendampingi, belajar bersama, bisa keluar bersama. Ya harus, itu namanya suami yang bisa menghormati istri. Jangan hanya asal kerja, dan kerja. Terus alasannya toh ini semua menunggu keluarga. Istri itu perlu uang, tetapi juga perlu kesempatan untuk bisa duduk bareng, bisa keluar bareng, bisa belanja bareng. Itu harus mengerti, namanya suami istri itu memang seperti itu. Dan itu malah mendapatkan dukungan dari Tuhan. Lakukan Abraham, jangan sampai hatimu usir perempuan itu. Ngambil keputusan seperti ini berat bagi Abraham. Abraham sedih, Abraham sabar. Tetapi namanya orang beriman lebih takut akan Tuhan karena Tuhan yang berbicara. Karena itu menyalahi aturan Tuhan. Berat, tetapi Abraham bertindak. Ini salah satu penghargaannya Abraham terhadap istrinya. Gak hanya istri yang turun, gak hanya istri yang taat, tetapi suami juga harus menghargai, ya. Menghargai pendapat istrinya, menghargai, ya, keinginan istrinya. Kalau itu semua untuk kebaikan rumah tangga, untuk kebaikan keluarga. Ya, kita lakukan bersama. Mumpung kita masih bisa mengambil keputusan, jangan sampai kita dipanggil Tuhan, gak ada kesempatan untuk kita bisa menyenangkan, gak bisa menyenangkan istri gak bisa menyenangkan suami. Mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita berubah. Konsep kita berubah, bukan ego kita yang kita bangun, biar rohani kita bangun, menyesuaikan diri terhadap kebenaran firman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Katakan Tuhan kau sempurna dalam
Tuhan, khususnya kami berdoa bagi seluruh wanita yang hari ini hadir, agar firman Tuhan yang Kau langkahkan sebagai Sarah benar-benar bisa dijiwai Tuhan. Sarah merelakan dirinya hidup bagaikan hamba, menganggap suami bagaikan tuannya. Itulah ketundukan seorang ibu, seorang wanita terhadap suaminya Tuhan. Bahkan tidak itu saja Tuhan, walaupun sudah mendapat kehidupan yang nyaman, rela meninggalkan demi mengajarkan suaminya. Tuhan, jadikanlah yang saat ini hadir di tempat ini bisa mengerti dan bisa mengambil hikmah apa yang diajarkan pada malam hari ini. Tuhan, yang lebih parah lagi Tuhan, semoga hal ini tidak akan terjadi. Sarah merelakan dirinya terjual oleh suami demi kenyamanan suami. Itulah perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang istri demi hormat kepada suaminya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami sebagai suami yang sudah melihat begitu banyak perjuangan seorang istri, jadikanlah kami suami yang bijak, jadikanlah kami suami yang mengerti pengorbanan seorang istri bagi suami Tuhan. Untuk itu Tuhan, beri pada kami pengertian, beri pada kami hikmat, agar kami sama-sama bisa hidup di hadapan-Mu dengan menurut firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, apa yang kami dengar pada malam hari ini benar-benar menjadikan darah dan daging kami yang saat ini hadir. Kami doakan Allah yang sudah memberikan firman ini bagi kami semua, supaya kami pulang firman ini benar masih melekat di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi.